Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Maharani dari 12 IPA 4. Di sini saya akan mempraktikkan contoh bentuk pengingkaran kewajiban di lingkungan masyarakat untuk memenuhi salah satu penugasan akhir mata pelajaran PPKN. Pelanggaran hak. Pelanggaran hak adalah setiap perbuatan baik disengaja atau kelalaian yang melawan hukum, mengurangi, menghalangi, dan atau mencabut hak seseorang sebagai warga negara yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan penyelesaian hukum yang ada dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pengingkaran kewajiban. Pengingkaran kewajiban adalah pola tindakan warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yaitu faktor internal. Faktor internal yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang berasal dari diri pelaku, di antaranya yaitu 1. Sikap egois yang berlebihan. 2. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Sikap tidak toleran. Faktor eksternal yaitu faktor-faktor di luar manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, di antaranya yaitu 1. Penyalahgunaan kekuasaan. 2. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. 3. Penyalahgunaan teknologi. Yang harus dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara yaitu 1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. 2. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 4. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga. 5. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara. 6. Meningkatkan profesionalisme lembaga pertahanan dan keamanan negara. 7. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antara kelompok atau golongan dalam masyarakat. Cara kita untuk menghindari melakukan pelanggaran terhadap orang lain dan pengingkaran terhadap kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. 1. Selalu disiplin dalam segala hal. 2. Patuh pada aturan yang berlaku. 3. Meningkatkan rasa simpati dan empati kepada orang lain. 4. Tidak egois dalam berperilaku. 5. Hidup rukun dalam masyarakat. Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Melanggar hak asasi orang lain. 2. Melanggar peraturan lalu lintas. 3. Tidak ikut serta dalam bela negara. 4. Tidak ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan. 5. Tidak membayar pajak. 6. Korupsi. 7. Pelanggaran pendidikan dasar. 8. Merusak fasilitas umum. Karena adanya pengingkaran kewajiban, untuk itu perlu adanya tindakan sebelum atau sesudah, yaitu tindakan preventif dan represif. Preventif yaitu yang diberikan untuk mencegah sebelum terjadinya pengingkaran atau pelanggaran tersebut. Untuk represif yaitu tindakan yang diberikan di akhir berupa sanksi atau denda setelah terjadinya pengingkaran atau pelanggaran. Jadi kamu lagi ngapain? Lihat aja. Kok kamu kelihatannya mau mencoret-coret tembok? Gak boleh loh kayak gitu, kan itu termasuk merusak fasilitas umum. Itu urusannya sama lo. Kan itu termasuk pengingkaran kewajiban warga negara. Kita sebagai warga
tidak merusak fasilitas umum. Gue juga tahu kali berisik banget. Bukannya berisik-berisik, tapi perbuatan yang akan kamu lakukan itu melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 406 ayat 1 tentang merusak fasilitas umum yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan suatu barang yang akan sama sekali atau sebagainya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun, 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya berjumlah 4.500. Udah deh, gue gak jadi dan gak akan pernah